Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 27. Jangan melawan, geram Kuda Rukmasanti, segalanya akan sia-sia. Sebentar lagi, akan datang lebih banyak lagi orang-orang yang selama ini telah aku letakkan di istana ini, sementara hamba-hamba yang lain tidak akan berani berbuat sesuatu. Persetan, Mahisa Bungalanlah yang menjawab. Seolah-olah segalanya yang tertahan di dadanya, tiba-tiba saja telah melonjak, aku sudah terlalu lama menunggu kesempatan ini. Kau sudah terlalu lama menyiksa orang yang sama sekali tidak bersalah. Kau gila, Pangeran Kuda Rukmasanti hampir berteriak, kau tahu, siapa aku? Kau setan yang tidak pantas dihormati. Buat apa aku menghormatimu, memanggilmu dengan sebutan kehormatan, dan menyebut diriku dengan hamba sambil membungkuk dan menundukkan kepala dalam-dalam. Pangeran Kuda Rukmasanti tidak dapat menahan gejolak hatinya. Dengan garangnya ia meloncat menyerang Mahisa Bungalan sambil berteriak, cepat, bunuh semuanya. Mahisa Bungalan sudah bersiap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu maka ia pun segera mengelak dan meloncat ke sebelah lain dari ruangan itu. Katanya, di sini kita akan bertempur. Pangeran Kuda Rukmasanti mengejarnya, sekali lagi menyerang. Namun senjatanya sama sekali tidak dapat menyentuh lawannya. Sementara itu, kedua orang pengawal yang selalu membayangi Pangeran Kuda Padmadata itu pun segera bertindak. Ia tidak ingin melepaskan pangeran yang sudah sekian lamanya dibelenggunya dalam bayangan kekuasaan adik kandungnya. Karena itu, maka keduanya pun segera menyerangnya. Tanpa perasaan takut bahwa istri dan anakku akan kalian korbankan, maka kau berdua adalah tikus-tikus celurut yang tidak berarti apa-apa bagiku, giram Pangeran Kuda Padmadata. Sebenarnya lah bahwa keduanya ternyata tidak segera dapat menguasai pangeran yang sudah bersenjata tombak itu. Bahkan kemudian ternyata, bahwa Pangeran Kuda Padmadata adalah seorang prajurit Linuih yang memiliki kemampuan memainkan senjata dengan tangkas. Meskipun ruangan itu tidak seluas medan, namun ia sama sekali tidak canggung mempergunakan sebatang tombak untuk melawan keduanya. Sementara itu, pemimpin pengawal yang berada di dalam bilik itu pun berteriak kepada pengawal yang tinggal seorang, karena kawannya yang bersama-sama memasuki bilik itu telah pingsan dan bahkan senjata telah berada di tangan Mahisa Bungalan, cepat. Panggil para pengawal yang lain. Pengawal itu tidak menjawab. Ia pun segera berlari keluar memanggil kawan-kawannya. Mahisa Agni dan Witantra masih berdiri termangu-mangu. Namun ketika pemimpin pengawal itu mendekatinya, maka Mahisa Agni berkata, apakah kita akan bertempur di sini, atau di halaman? Persetan. Aku bunuh kau berdua, geram pemimpin pengawal itu. Jika kau mampu lakukan. Tetapi sebaiknya di luar saja. Agaknya tempatnya lebih luas. Kita tidak usah cemas bahwa orang-orang yang tidak berkepentingan akan menjadi penonton dalam permainan ini, jawab Mahisa Agni. Pemimpin pengawal itu tidak sabar lagi. Dengan serta-merta ia menyerang. Namun Mahisa Agni dan Witantra dengan cepat telah meloncat keluar dari ruangan itu sambil berkata, Pangeran. Agaknya lebih leluasa bertempur di luar. Tidak terdengar jawaban. Tetapi agaknya Pangeran Kuda Padmadata mendengarnya, sehingga ia pun bergeser ke pintu dan dengan serta-merta meloncat keluar pula. Beberapa saat setelah pemimpin pengawal itu pun telah keluar pula menyusul Mahisa Agni dan Witantra. Yang kemudian tinggal di dalam adalah Mahisa Bungalan dan Pangeran Kuda Rukmasanti. Ternyata keduanya masih muda dan memiliki kemampuan yang tinggi. Seperti juga Pangeran Kuda Padmadata, maka Pangeran Kuda Rukmasanti adalah seorang prajurit pilihan yang memiliki kemampuan yang dahsyat. Tetapi lawannya adalah Mahisa Bungalan. Seorang anak muda yang pada usia mudanya telah memiliki pengalaman yang sangat luas karena perantauannya serta berbekal ilmu yang cukup. Pemimpin pengawal yang bersenjata pedang panjang itu dengan garangnya telah menghadapi Mahisa Agni dan Witantra yang tidak bersenjata. Namun agaknya kedua orang itu masih belum siap untuk bertempur. Bahkan Witantra masih juga bertanya, apakah yang akan kau lakukan? Membunuhmu, teriak pemimpin pengawal itu. Jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakai dirimu sendiri, berkata Witantra, letakkan senjatamu dan menyerahlah kepada Pangeran Kuda Padmadata. Pemimpin pengawal itu menggeram. Dengan serta-merta ia meloncat menyerang Witantra dengan ayunan mendatar.
Tetapi serangannya sama sekali tidak menyentuh lawannya. Senjatanya bagaikan menebas angin. Witantra dengan tangkasnya telah meloncat ke samping. Kemarahan pemimpin pengawal itu telah membakar jantungnya. Ketika pedangnya tidak menyentuh Witantra, maka ia pun segera melompat menyerang Mahisa Agni yang berdiri tidak terlalu jauh daripadanya. Tetapi seperti saat ia menyerang Witantra, maka pedangnya sama sekali tidak berarti bagi Mahisa Agni. Dengan gerak yang sederhana, Mahisa Agni telah berhasil menghindari serangan pemimpin pengawal di istana Pangeran Kudapadmadata itu. Sementara itu, maka Pangeran Kudapadmadata sendiri dengan kemampuan ilmunya yang tinggi, telah membingungkan kedua orang yang selama beberapa saat membayanginya. Mahendra yang kemudian berdiri di pintu memperhatikan pertempuran yang terjadi di halaman. Dan sekali-sekali ia mengawasi anaknya yang bertempur melawan Pangeran Kudarukmasanti, karena bagaimanapun juga, ia mengerti bahwa Pangeran Kudarukmasanti adalah seorang prajurit yang pilih tanding. Namun agaknya bekal yang dibawa oleh Mahisa Bungalan pun telah mampu melindungi dirinya. Beberapa saat lamanya mereka bertempur di dalam bilik itu. Sekali-sekali mereka berloncatan menghamburkan perabot-perabot yang bernilai tinggi dari istana Pangeran Kudapadmadata itu. Tetapi mereka tidak lagi menghiraukan apa yang mereka pecahkan dan apa yang mereka rusakkan. Sementara itu, Pangeran Kudapadmadata ternyata telah berhasil mendesak kedua lawannya. Tombaknya berputar dan mematuk dengan dahsyatnya. Bahkan kadang-kadang kedua lawannya harus berlompatan beberapa langkah untuk mengambil jarak. "Pangeran," teriak salah seorang pengawal yang selalu membayanginya, "tuanku telah kehilangan kesadaran. Pandanglah kami. Tuanku tidak akan dapat menentang kehendak kami." "Apakah kau kira aku sudah menjadi gila?" bertanya Pangeran Kudapadmadata, "selama ini aku memang tunduk pada kehendakmu. Tetapi bukan karena aku takut kepadamu. Aku selalu kau bayangi dengan ancaman, bahwa kau akan mengorbankan istri dan anakku. Tetapi sekarang, aku sudah mendapat kepastian, bahwa istri dan anakku akan selamat. Karena itu, maka kalian berdua tidak akan berarti apa-apa lagi bagiku. Kalian akan mati di ujung tombakku sebagai suatu pernyataan, bahwa Pangeran Kudapadmadata adalah seorang prajurit, seorang laki-laki, tetapi juga seorang suami dan ayah memikirkan keselamatan anaknya. Namun pada saat yang tepat, aku akan menunjukkan bahwa aku adalah Pangeran Kudapadmadata. Aku berkuasa di istana ini, dan aku mampu melawan kau berdua tanpa mengeluarkan keringat." "Bohong," teriak salah seorang pengawal itu, "istri dan anak pangeran masih tetap dalam kekuasaan kami." Sebelum pangeran itu menjawab, maka terdengar suara Mahisa Agni, "Aku menjadi jaminan, bahwa istri dan putra laki-laki pangeran sudah kami selamatkan. Kami sudah menempatkan mereka di tempat yang paling aman." Anak muda yang bernama Mahisa Bungalan dan ayah perempuan itu, telah membunuh orang-orang yang diupah untuk melakukan pengejaran dan pembunuhan atas mereka. "Gila," geram Pangeran Kudapadmadata. Namun dengan demikian, maka senjatanya menjadi semakin cepat berputar. Dalam pada itu, pemimpin pengawal yang bersenjata pedang itu dengan garangnya menyerang Witantra dan Mahisa Agni berganti-ganti. Tetapi ia sama sekali tidak dapat menyentuh mereka, sehingga seperti orang yang wuru ia mengamuk tanpa dapat berbuat apapun juga. Namun sejenak kemudian, maka beberapa orang mulai mendekati arena. Orang-orang yang ditempatkan di istana itu oleh Pangeran Kudarukmasanti telah mendengar apa yang terjadi. Karena itu, maka mereka pun segera mengepung arena perkelahian itu. "Mereka datang," geram pemimpin pengawal itu, "sebelum kalian menyadari apa yang terjadi, maka kalian telah terbunuh di sini. Mayat kalian malam ini juga akan dilemparkan ke hutan untuk menjadi makanan anjing-anjing liar." Mahisa Agni dan Witantra memperhatikan beberapa bayangan yang memutari tempat itu. Semakin lama menjadi semakin menyempit. Tiba-tiba dari antara mereka meloncat seorang anak muda di hadapan Mahisa Agni sambil menggeram, "Hei, kau orang tua gila. Apa yang kau lakukan di sini?" Mahisa Agni memandang anak muda itu. Anak muda, yang sehari-hari menjadi pekatik meskipun ia tidak pandai menyabit rumput. "Aku sedang melihat perkelahian yang tidak atau jarang sekali terjadi di padukuhanku," jawab Mahisa Agni. "Gila. Pergi atau aku cekik kau sampai mati." Witantra yang semula memperhatikan orang itu, segera harus berloncatan, karena pemimpin pengawal itu telah menyerangnya pula dengan garangnya.
Jangan melibatkan diri, berkata Mahisa Agni, aku tahu bahwa kau adalah salah seorang pengikut Pangeran Kuda Rukmasanti. Tetapi sebaiknya, kau menyingkir saja. Heh, apakah kau sudah gila, bentak anak muda itu, aku dapat membunuhmu. Mahisa Agni tersenyum. Sementara itu justru Mahendra telah terlibat dalam perkelahian melawan beberapa orang yang mendekatinya. Menyingkirlah anak muda, berkata Mahisa Agni, besok aku ajari kau menyabit rumput. Anak muda itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia meloncat menyambar kepala Mahisa Agni. Namun kali ini anak muda itu terkejut. Mahisa Agni tidak berteriak kesakitan dan minta maaf. Tetapi tangannya sama sekali tidak menyentuh apapun juga. Mahisa Agni yang meloncat menghindari tangan pekatik muda itu tersenyum. Katanya, jangan terlampau garang. Sayang, bahwa aku sekarang bukannya pekatik tua yang membiarkan dirinya kau bentak-bentak. Siapakah kau, geram pekatik muda itu? Baiklah aku katakan dengan terus terang agar kau tahu duduk persoalannya, jawab Mahisa Agni, aku adalah petugas dari Singasari yang berkewajiban untuk mengetahui keadaan istana ini sebenarnya. Nah, kau tentu tahu maksudnya, karena kau tentu juga terlibat dalam persoalan ini. Persetan, geram anak muda itu, sementara itu ia melihat beberapa orang kawannya telah semakin dekat, kau dapat terbunuh tanpa ampun di sini. Aku sudah curiga, bahwa kau bukan pekatik kebanyakan. Mahisa Agni tidak menjawab. Beberapa orang sudah mengepungnya. Yang lain, bersama dengan pemimpin pengawal itu mengepung Witantra, sementara yang lain lagi bertempur melawan Mahendra. Di dalam bilik itu, Mahisa Bungalan masih bertempur dengan sengitnya melawan Pangeran Kuda Rukmasanti. Pangeran dari Kediri itu sama sekali tidak menduga, bahwa pada suatu saat ia akan berhadapan dengan anak muda yang memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuannya. Bahkan beberapa orang lain yang datang bersamanya telah berusaha membongkar kelicikan yang telah dilakukan beberapa lama untuk menghapus keturunan kakak kandungnya yang kaya raya, sehingga segalanya akan dapat dimilikinya bersama seorang perempuan yang disebutkan sebagai istri kakak kandungnya itu. Tetapi agaknya ancaman yang selama itu dipergunakannya untuk menjerat kakak kandungnya, yaitu kematian istrinya dan anaknya, telah disingkapkan kenyataannya oleh orang-orang yang menyebut dirinya petugas sandi dari Singasari itu. Betapa kemarahan menghentak-hentak dadanya. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa sebenarnya lah ia tidak dapat memaksakan kehendaknya atas lawannya itu. Sementara itu, Pangeran Kuda Padmadata bertempur dengan marahnya melawan dua orang yang untuk beberapa lamanya selalu membayangi, sehingga sebenarnya lah bahwa Pangeran Kuda Padmadata benar-benar telah muak kepadanya. Setiap kali kedua orang itu selalu menyebut istri dan anak laki-lakinya jika ia membantah atau menentang kehendak mereka. Tetapi saat ia menyadari bahwa keduanya tidak lagi dapat menakut-nakutinya lagi dengan nasib anak istrinya, maka ia pun dapat menumpahkan segala gejolak perasaannya yang tertahan. Dengan demikian, maka pangeran itu pun bertempur dengan sepenuh tenaga. Namun demikian kedua lawannya pun berusaha untuk melawannya. Keduanya adalah orang-orang yang sudah terpilih untuk melakukan tugas mereka. Karena itu, mereka pun pada saatnya merasa wajib pula untuk bertahan. Tetapi Pangeran Kuda Padmadata yang selama ini sama sekali tidak dapat menentang mereka berdua, tiba-tiba saja telah menjadi sangat girang. Tombaknya menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Sekali-kali berputar namun tiba-tiba tombak itu terjulur mematuk dengan dahsyatnya. Agaknya kemarahan Pangeran Kuda Padmadata benar-benar tidak tertahankan. Dengan segenap kemampuannya ia melibatkan kedua lawannya dalam putaran senjatanya yang bergulung-gulung seperti angin pusara. Demikian Kiwastu mengambil alih lawan Mahendra, maka Mahendra yang tidak lagi dikepung oleh lawannya yang harus menghadapi Kiwastu, sempat menghindarkan diri dan melihat perkelahian anaknya dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata bahwa Pangeran Kuda Rukmasanti benar-benar seorang yang pilih tanding. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya Mahisa Bungalan berusaha untuk mengimbangi ilmu lawannya. Dalam ruangan yang tidak terlalu luas itu, maka diperlukan ketangkasan dan kecepatan bergerak yang tinggi, karena masing-masing akan dengan mudah dapat menjangkau lawannya dengan ujung senjata. Setiap kelengahan akan berakibat tersayatnya kulit daging mereka. Dalam pada itu, Pangeran Kuda Padmadata yang marah itu pun bertempur dengan segenap kemampuannya. Bukan saja karena ia ingin melindungi dirinya. Tetapi tekanan batin yang dialaminya untuk beberapa waktu lamanya itu, bagaikan meledak tidak terkendali.
Dua orang itu untuk beberapa lama merupakan hantu yang setiap hari menakut-nakutinya, menyiksa perasaannya dan kadang-kadang bahkan menyakiti tubuhnya. Keringat telah membasahi segenap tubuh kedua orang lawan Pangeran Kuda Padmadata. Jika setiap hari keduanya dapat melaksanakan kehendaknya tanpa banyak kesulitan, maka kini mereka benar-benar telah berhadapan dengan Pangeran Kuda Padmadata seutuhnya. Dalam kemarahan yang memuncak, maka ujung tombak Pangeran Kuda Padmadata seolah-olah telah mengejar keduanya, kemana keduanya menghindar. Ketika pangeran yang marah itu mendesak salah seorang dari mereka, maka yang lain berusaha untuk menyerangnya dari samping. Tetapi tanpa diduganya, tombak itu telah berkisar. Meskipun ujungnya tidak berputar arah, namun tiba-tiba saja terasa sebuah hentakan pada pundaknya. Ternyata Pangeran Kuda Padmadata tidak menyerangnya dengan mata tombaknya. Tetapi dengan pangkal landean, ia menghantam pundak salah seorang lawannya. Orang itu terdorong dengan kuatnya, sehingga tubuhnya berputar. Bahkan kemudian ia telah kehilangan keseimbangannya sama sekali. Tetapi Pangeran Kuda Padmadata tidak sempat memburunya. Ketika ia berkisar, maka lawannya yang seorang lagi telah siap menyerangnya. Namun Pangeran Kuda Padmadata pun telah bersiap pula. Tombaknya telah siap merunduk menyongsong serangan lawannya, sehingga lawannya itu mengurungkannya. Tetapi yang sekejap itu telah memberikan kesempatan kepada orang yang terjatuh itu untuk meloncat bangkit. Tetapi ia masih harus menyeringai menahan sakit. Meskipun yang mengenai pundaknya itu adalah pangkal landean tombak Pangeran Kuda Padmadata, tetapi rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Gila, orang itu menggeram, apakah pangeran benar-benar tidak dapat menahan diri? Persetan, geram Pangeran Kuda Padmadata. Jika demikian, maka saatnya telah tiba. Kami tidak akan berbelas kasihan lagi. Kami dapat membunuh pangeran. Tetapi orang itu tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Ia harus meloncat menjauh beberapa langkah, balikan mirip seperti seseorang yang berlari sifat kuping untuk menghindari serangan tombak Pangeran Kuda Padmadata yang meloncat pula beberapa langkah. Pangeran itu berhenti ketika lawannya yang lain telah memburunya pula dengan senjata teracu. Tetapi demikian pangeran itu berhenti dan memutar tubuhnya, maka orang itu pun berhenti pula. Sejenak kemudian, lawannya yang telah terluka di pundaknya itu pun mendekatinya pula selangkah demi selangkah dengan sangat berhati-hati. Ketika Pangeran Kuda Padmadata menggerakkan tombaknya ke arah lawannya orang lain, maka orang yang telah terluka itu pun meloncat maju sambil menjulurkan senjatanya. Tetapi pangeran itu cukup tangkas. Ia berkisar dan memutar tombaknya mendatar. Perkelahian itu pun menjadi semakin dahsyat. Pangeran Kuda Padmadata benar-benar tidak mengekang diri lagi. Ujung tombaknya kemudian bagaikan berterbangan memutari tubuh lawannya. Ketika kemudian terdengar desah tertahan, maka seorang lawannya telah terlempar lagi jatuh terguling di tanah. Dengan susah payah kawannya berusaha mencegah agar pangeran itu tidak sempat memburunya dan menghunjamkan ujung tombaknya dengan sebuah serangan yang cepat. Namun, orang itu bernasib malang, karena Pangeran Kuda Padmadata yang sudah memperhitungkannya, tiba-tiba telah berputar sambil berjongkok. Orang itulah yang kemudian menghujamkan dadanya sendiri ke ujung tombak Pangeran Kuda Padmadata, orang yang untuk beberapa saat lamanya berada di bayangan kekuasaan adik kandungnya. Dengan tangkasnya pangeran itu pun menghentakkan tombaknya. Ketika tombaknya itu terlepas dari dada lawannya, maka orang yang dikenainya itu pun kemudian terhuyung-huyung sejenak, namun sesaat lagi ia pun jatuh pada lututnya, dan ketika ia terbanting ke tanah maka jiwanya tidak dapat tertolong lagi. Kawannya yang terjatuh oleh dorongan tangkai tombak Pangeran Kuda Padmadata itu melihat, bagaimana kawannya yang berusaha menyelamatkannya itu justru telah terbunuh lebih dahulu daripadanya. Tetapi dalam pada itu, maka ia pun telah dibayangi oleh kecemasan yang amat sangat. Berdua ia tidak dapat mengalahkan pangeran yang untuk beberapa saat lamanya telah tunduk pada perintahnya itu, yang kemudian dengan tiba-tiba saja telah menghentak dengan ledakan kekuatannya yang tidak terlawan. Karena kesadarannya bahwa Pangeran Kuda Padmadata adalah seorang prajurit Linuih, maka tiba-tiba saja jantung orang itu telah dicekam oleh ketakutan yang amat sangat. Ia merasa bahwa ia telah dihadapkan pada suatu kenyataan tentang pangeran yang untuk beberapa saat menjadi jinak itu. Itulah sebabnya, maka ketika Pangeran Kuda Padmadata kemudian berputar menghadapnya setelah kawannya terbanting jatuh, maka tidak ada jalan lain yang nampak di hadapannya, selain melarikan diri. Karena itulah,
maka tiba-tiba saja ia meloncat berdiri dan mencoba berlari meninggalkan arena tanpa menghiraukan kawan-kawannya yang justru baru mulai bertempur. Pangeran Kuda Padmadata yang menjadi muak melihat kedua orang yang untuk beberapa saat lamanya seolah-olah berkuasa atasnya itu ternyata telah tidak dapat menahan diri lagi. Dengan dada yang membara, maka ia melihat lawannya berusaha menyelamatkan diri dengan licik. Dengan demikian, maka kemarahannya pun menjadi semakin melonjak didesak oleh kebencian dan rasa muak. Hampir di luar sadarnya, maka tiba-tiba saja tangannya telah bergerak terayun dengan cepatnya. Tidak seorang pun yang mampu mencegahnya. Tombak di tangannya tiba-tiba saja telah meluncur mengejar orang yang melarikan diri itu. Sejenak kemudian terdengar jerit melengking. Tubuh yang sedang berlari itu pun tiba-tiba saja telah terhenti. Sesaat tubuh itu terhuyung-huyung, namun kemudian jatuh berguling di tanah. Di punggungnya tertanam tombak yang membenam sampai ke pangkal tajamnya. Semua orang yang mendengar jerit itu, dan kemudian melihat tubuh itu jatuh di tanah, merasa tubuhnya meremang. Namun Pangeran Kuda Padmadata yang sedang marah itu, seolah-olah tidak menghiraukannya lagi. Demikian ia kehilangan lawannya, maka ia pun segera berlari menuju ke pintu untuk melihat, apa yang telah terjadi dengan adiknya yang telah mengkhianatinya itu. Ternyata Mahendra masih berdiri di pintu. Orang-orang yang mengepung mereka yang berusaha membebaskan Pangeran Kuda Padmadata itu telah bertempur melawan Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu. Mereka ternyata tidak banyak mendapat kesempatan meskipun jumlah mereka lebih banyak. Beberapa orang di antara mereka adalah orang-orang yang dianggap cukup memiliki kemampuan sehingga mereka telah mendapat perintah untuk melindungi istana itu dari kemungkinan seperti yang telah terjadi. Tetapi berhadapan dengan Witantra, Mahisa Agni dan Kiwastu mereka tidak banyak dapat berbuat sesuatu. Bahkan pemimpin pengawal itu pun tidak dapat menguasai lawannya meskipun ia dibantu oleh beberapa orang pengikutnya. Mahendra yang melihat Pangeran Kuda Padmadata mendekatinya, maka ia pun beringsut. Tetapi ketika pangeran itu mendekat lagi, ia berkata, biarlah keduanya bertempur dengan jantan. Kuda Rukmasanti adalah seorang yang luar biasa, desis Pangeran Kuda Padmadata, biarlah aku yang akan menyelesaikannya. Tetapi Mahendra menjawab, lihatlah pangeran, apakah kira-kira yang akan terjadi? Pangeran Kuda Padmadata mengerutkan keningnya. Ia melihat perkelahian yang dahsyat di ruang yang tidak begitu luas. Tetapi kedua orang yang bertempur itu ternyata memiliki kemampuan yang tinggi, yang tidak segera dapat saling menguasai. Siapakah anak muda itu? Bertanya Pangeran Kuda Padmadata. Mahisa Bungalan. Ia adalah anak hamba, jawab Mahendra. Jadi ia benar-benar anakmu? Bertanya pangeran itu. Ya pangeran. Pangeran Kuda Padmadata termangu-mangu. Agaknya anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu memang memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan Pangeran Kuda Rukmasanti. Anakmu luar biasa, gumam Pangeran Kuda Padmadata, selama ini aku belum pernah melihat seorang pun yang dapat mengimbangi Kuda Rukmasanti, apalagi yang umurnya masih sebaya. Aku sendiri tidak yakin, apakah aku akan dapat mengalahkannya. Tetapi nampaknya anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan yang mengagumkan. Ia masih memerlukan banyak pengalaman, jawab Mahendra, karena itu, biarlah ia mendapatkan pengalaman baru di sini. Pangeran Kuda Padmadata menjadi termangu-mangu namun ia masih berdiri tegak di sebelah Mahendra. Sementara itu kedua orang itu masih bertempur dengan sengitnya. Kemarahan Pangeran Kuda Rukmasanti benar-benar telah membakar dadanya. Namun ia pun harus melihat kenyataan, bahwa lawannya benar-benar anak muda yang tangguh dan tanggon. Sementara itu, di dalam bilik yang lain perempuan yang disebut istri Pangeran Kuda Padmadata sedang menggigil ketakutan ia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Sementara emban yang menungguinya pun tidak dapat mengatakan, apa yang sebenarnya telah terjadi di luar. Meskipun mereka mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran, tetapi mereka tidak dapat mengatakan, siapa saja yang telah terlibat dan apalagi tentang keseimbangan pertempuran itu. Apakah Kakang Mas Kuda Padmadata telah berusaha untuk melawan kehendak Adimas Kuda Rukmasanti? Bertanya putri itu. Hamba tidak tahu putri. Tetapi suara itu ramai sekali, jawab embanya. Ternyata bahwa Kakang Mas Kuda Padmadata adalah seorang yang paling bodoh jika ia berani melakukan perlawanan justru pada saat para pengawal sedang berjaga-jaga karena kehilangan yang nampaknya sudah mulai terdapat tanda-tanda siapakah yang telah mengambilnya, berkata putri yang ketakutan itu. Tetapi emban itu pun tidak dapat menjawab.
Bahkan ia pun telah menggigil pula ketakutan seperti putri itu juga. Dalam pada itu, pertempuran itu pun masih berlangsung dengan dahsyatnya. Di halaman Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu telah berhasil menguasai lawan-lawan mereka. Beberapa orang telah terluka dan bahkan mereka telah terdesak mundur. Beberapa orang pengawal telah mengerang kesakitan karena luka-luka mereka. Sementara beberapa orang telah pingsan. Tetapi Mahisa Bungalan masih bertempur dengan gigihnya melawan Pangeran Kuda Rukmasanti. Inikah salah seorang contoh dari anak-anak muda Singasari, desis Pangeran Kuda Padmadata. Mahisa tidak menjawab. Tetapi perkelahian itu benar-benar merupakan perkelahian yang sengit. Keduanya saling mendesak dan dalam kedudukan yang seimbang. Pangeran Kuda Rukmasanti memiliki kecepatan bergerak. Senjatanya berputaran dalam ruangan yang tidak terlalu luas itu, sehingga seolah-olah setiap jengkal telah tersentuh oleh tajamnya senjatanya. Namun Mahisa Bungalan telah memagari dirinya dengan putaran tombaknya yang bagikan perisai yang tidak tertembuskan oleh senjata lawannya. Bahkan kadang-kadang senjata yang melindungi tubuhnya itu bergeser dan mematuk dengan cepatnya mengarah ke bagian yang paling berbahaya di tubuh Pangeran Kuda Rukmasanti. Mengagumkan, desis Pangeran Kuda Padmadata. Mahendra tidak menyambut. Ia benar-benar dicengkam oleh ketegangan dalam pada itu. Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu pun telah menyelesaikan pertempuran di halaman. Beberapa orang memang berhasil melarikan diri. Tetapi beberapa orang telah menyerahkan dan tidak bermaksud melawan lagi. Kedua orang yang terbunuh oleh Pangeran Kuda Padmadata itu ternyata telah berpengaruh sekali pada setiap orang yang mengadakan perlawanan. Bahkan pekatik muda yang garang itu pun telah berjongkok sambil minta maaf kepada Mahisa Agni. Aku tidak menyangka bahwa kau bukannya pekatik tua, desahnya. Mahisa Agni memandanginya dengan tajamnya. Dalam keremangan cahaya lampu di kejauhan ia melihat wajah pekatik muda itu disaput oleh kecemasan dan ketakutan. Aku adalah seorang pekatik tua, berkata Mahisa Agni, tetapi aku bukan penjilat seperti kau. Pekatik muda itu membungkuk dalam-dalam sampai dahinya menyentuh tanah, aku mohon ampun. Mahisa Agni, Witantra dan Kiwastu pun kemudian mengumpulkan orang-orang yang sudah menyerah. Mereka harus merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan membawanya ke Serambi, sementara yang lain harus duduk berjajar ditunggui oleh Kiwastu dan Witantra. Beberapa orang yang tidak tahu menahu tentang persoalan yang menyangkut hubungan antara kedua pangeran kakak beradik itu pun menjadi sangat bingung. Namun sebagian dari mereka telah terlibat ke dalam perkelahian yang tidak mereka ketahui artinya, sehingga di antara mereka ada pula yang harus duduk berjajar bersama beberapa orang abdi yang lain, yang memang ditetapkan di istana itu oleh Pangeran Kuda Rukmasanti. Sementara itu, Mahisa Bungalan dan Pangeran Kuda Rukmasanti telah sampai ke puncak ilmu masing-masing. Keduanya telah menjadi wuru dan kehilangan segala macam pertimbangan yang dapat mengekang gerak mereka. Dalam kekalutan itu, ruangan tempat kedua anak muda itu bertempur telah berubah menjadi sebuah bilik yang ditaburi dengan segala macam perabot yang pecah berserakan. Senjata kedua anak muda itu telah memecahkan segala yang berada di dalam ruangan itu. Amben kayu berukir, geledek kayu, songsong kehormatan yang lumat, beberapa macam perabot yang lain hancur sama sekali. Sementara kedua orang itu masih bertempur dengan dahsyatnya. Sekali-sekali Mahisa Bungalan berhasil mendesak lawannya sampai ke sudut ruangan. Tetapi kemudian Pangeran Rukmasanti lah yang seolah-olah telah menguasai Mahisa Bungalan. Sehingga Mahisa Bungalan harus berloncatan menjauh. Namun dalam puncak pertempuran itu, senjata-senjata mereka mulai ikut berbicara. Mahisa Bungalan berdesis ketika terasa ujung senjata lawannya tergores di pundaknya. Titik darah yang membasahi kulitnya, bagaikan titik-titik minyak yang jatuh ke dalam api, menyalakan kemarahan di hatinya. Dengan dahsyatnya ia pun kemudian telah melihat lawannya ke dalam putaran selanjutnya yang mengerikan. Pangeran Kuda Rukmasanti itu mengaduh ketika ia terdorong oleh sentuhan senjata Mahisa Bungalan. Lengannya lah yang kemudian mengalirkan darah karena tersobek oleh pedang anak muda dari Singasari itu. Tetapi Pangeran Kuda Rukmasanti tidak menyerah. Ia pun kemudian meloncat ke samping. Namun senjatanya langsung terjulur lurus ketika ia meloncat pula menyerang ketika Mahisa Bungalan berusaha menghindar, maka serangan berikutnya telah memburunya. Mahisa Bungalan berkisar surut. Tetapi ketika ia melangkah setapak lagi mundur, maka terasa punggungnya telah melekat pada dinding kayu. Pangeran Kuda Rukmasanti yang marah memandanginya dengan tajamnya.
Kemudian terdengar mulutnya menggeram, "Mati kau sekarang jahanam." Mahisa Bungalan berdiri melekat dinding. Tetapi ia merendahkan diri pada lututnya. Sambil bergeser miring ia menggerakkan pedangnya menyongsong serangan Pangeran Kuda Rukmasanti. Mahendra menjadi berdebar-debar. Kesempatan menghindar sudah terlalu sempit baginya. Namun bukan berarti bahwa ia telah kehilangan segala macam cara untuk menghadapi lawannya. Sejenak Pangeran Kuda Rukmasanti berdiri dengan garangnya. Kemudian dengan langkah pendek ia bergerak mendekat sambil berkata pula, "Jangan menyesal, bahwa kau sudah ikut campur dalam persoalanku. Sekarang, kau akan mati sia-sia." Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi tatapan matanya terikat pada tangan pangeran yang bagaikan kesurupan itu. Ketika tangan itu bergerak, maka Mahisa Bungalan pun bergeser. Ia melihat Pangeran Kuda Rukmasanti dengan serta-merta, telah menjulurkan senjatanya menusuk ke arah dadanya. Dengan tangkas, Mahisa Bungalan menyilangkan pedangnya menangkis serangan itu. Tetapi ternyata bahwa lawannya telah menarik serangannya. Dengan cepat, Pangeran Kuda Rukmasanti mengayunkan pedangnya mendatar, menyambar perut Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan tidak mungkin lagi bergeser surut. Karena itu maka ia pun dengan cepat menggerakkan pedangnya menyilang serangan lawannya. Yang terjadi adalah sebuah benturan yang keras. Kedua anak muda itu ternyata memiliki kemampuan yang mengagumkan. Serangan Pangeran Kuda Rukmasanti yang cepat dan kuat itu telah membentur senjata Mahisa Bungalan, sehingga bunga api pun telah meloncat di udara. Pangeran Kuda Rukmasanti menggeram. Ia bergeser setapak surut. Serangannya ternyata tidak berhasil menyobek perut lawannya. Namun dengan demikian, kemarahannya benar-benar telah sampai ke ubun-ubun. Sejenak Pangeran Kuda Rukmasanti berdiri dengan tegangnya. Ketika ia kemudian mengangkat pedangnya, maka tangan kirinya pun telah bergetar pula. Ketika tangan itu menyilang di dadanya, maka Pangeran Kuda Padmadatta pun tiba-tiba melangkah selangkah maju. Tetapi Mahendra cepat menahannya sambil berkata, "Kita akan menyaksikan keduanya bertempur dengan jujur Pangeran." Tetapi sikap itu berbahaya sekali, desis Pangeran Kuda Padmadatta, "Anak itu telah sampai ke puncak ilmunya." Mahendra menjadi berdebar-debar. Tetapi ketika ia melihat Mahisa Bungalan pun mengangkat pedangnya pula menyilang, serta dengan ketajaman tatapan matanya Mahendra melihat ujung pedang itu bergetar dengan getaran yang bagaikan memancarkan tenaga yang tidak kasat mata, maka Mahendra pun tahu bahwa Mahisa Bungalan tanggap menghadapi lawannya yang telah mengerahkan puncak ilmunya, sehingga Mahisa Bungalan pun telah mengimbanginya pula. Tetapi, apakah kekuatan puncak ilmu mereka juga seimbang? Pertanyaan itu telah mengganggu perasaan Mahendra. Sementara Pangeran Kuda Padmadatta menjadi gelisah. Anak itu telah sampai ke puncak ilmunya. Dengan nada rendah ia berkata, "Ilmu itu tidak ada bandingnya. Biarlah aku yang melawannya." Tetapi Pangeran Kuda Padmadatta tidak sempat berbuat sesuatu. Dengan jantung yang berdegup keras ia melihat Pangeran Kuda Rukmasanti meloncat mengayunkan senjatanya langsung mengarah ke dahi lawannya tanpa menghiraukan kemungkinan lawannya menangkis serangannya. Jantung Pangeran Kuda Padmadatta bagaikan berhenti berdetak. Ia tahu bahwa kemampuan tenaga cadangan adiknya telah tersalur sepenuhnya lambaran ilmunya yang dahsyat, yang sukar dicari bandingnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi Mahisa Bungalan memiliki puncak ilmu rangkap dari dua perguruan yang meskipun berbeda, telah berhasil luluh di dalam dirinya. Ia telah menimba ilmu dari Mahisa Agni dan sekaligus mewarisi ilmu ayahnya sendiri dan saudara seperguruan ayahnya, Witantra. Namun demikian, Mahisa Bungalan masih mempergunakan nalarnya sepenuhnya. Ketika ayunan senjata lawannya itu menghantam ke arah dahinya, maka ia tidak langsung membenturkan ilmunya, tetapi ia masih berusaha untuk mengelak. Mahisa Bungalan yang tidak dapat lagi bergeser mundur itu masih sempat menghindar ke samping. Namun dalam pada itu, hatinya bergetar ketika ia melihat betapa dahsyatnya senjata lawannya itu menghantam dinding kayu yang tebal. Terdengar suara gemeretak serta derak yang memekakkan telinga. Sebagian dinding kayu itu ternyata terbelah oleh kekuatan ilmu dan senjata Pangeran Kuda Rukmasanti. Pangeran Kuda Padmadatta menahan nafasnya. Demikian cepat segalanya telah terjadi. Pada saat itu pula, Mahisa Bungalan yang telah mengerahkan ilmunya pada senjatanya, tiba-tiba telah mengayunkan pedangnya, menghantam senjata Kuda Rukmasanti. Benturan telah terjadi. Jauh lebih dahsyat dari benturan-benturan sebelumnya.
Dua ilmu telah beradu. Namun Mahisa Bungalan yang memukul punggung senjata lawannya agaknya lebih mapan. Namun senjatanya lah yang agaknya kurang baik. Senjata yang dapat direngut dari seorang pengawal itu tidak mampu menahan benturan ilmu yang luar biasa, sehingga ketika bunga api memercik, ternyata bahwa pedangnya telah patah. Tetapi dalam pada itu, senjata Pangeran Kuda Rukmasanti yang dihantam pada punggungnya itu pun telah terlepas dari genggaman Pangeran Kuda Rukmasanti. Pangeran Kuda Rukmasanti terkejut mengalami benturan yang dahsyat itu. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya itu tidak saja mampu mengimbangi kekuatan dan kemampuan wajarnya, tetapi ia pun mampu membentur kekuatan puncak ilmunya dengan pengerahan tenaga cadangan. Bahkan dengan demikian, lawannya itu telah mampu menghantam dan melepaskan genggaman senjatanya, meskipun senjata lawannya itu pun telah patah pula. Pangeran Kuda Padmadata pun menjadi berdebar-debar. Ternyata anak orang yang berdiri di pintu, di sisinya itu, memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan adik kandungnya, kemampuan yang sukar dicari bandingannya. Luar biasa, desis Pangeran Kuda Padmadata, itulah sebabnya mereka berani bertindak pada keadaan yang sangat gawat. Jika anak muda itu mampu berbuat demikian, bagaimana dengan ayahnya dan orang-orang yang lain yang termasuk di dalam kelompok mereka? Di luar sadarnya, maka Pangeran Kuda Padmadata itu pun memandang ke sekelilingnya. Dengan berdebar-debar ia melihat beberapa orang yang sudah mutlak dikuasai oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari Singasari itu. Para pengawal, bahkan pemimpin-pemimpinnya sama sekali tidak berdaya menghadapi orang-orang tua dari Singasari itu, sehingga mereka dapat ditundukkan tanpa mengorbankan jiwa. Sekilas Pangeran Kuda Padmadata melihat dua orang pengawalnya yang telah dibunuhnya. Tetapi ia tidak menyesal. Kedua orang itu benar-benar merupakan hantu yang paling licik yang selalu membayanginya. Dalam pada itu, kedua orang anak muda yang telah kehilangan senjata masing-masing itu ternyata masih bertempur terus. Mereka sudah berada pada puncak kemampuan mereka. Meskipun bertempur dengan tangan mereka namun kedahsyatan sentuhan tangan mereka tidak kalah dahsyatnya dari benturan-benturan senjata. Ruang yang menjadi arena pertempuran itu sudah berserakan. Bukan saja perabotnya, tetapi dinding-dindingnya pun sudah menjadi pecah oleh hentakan kekuatan yang tidak ada taranya. Benturan demi benturan telah terjadi. Masing-masing dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dan mengerahkan segenap daya tahan tubuhnya. Namun demikian, setelah memeras tenaga dan kemampuan, maka ternyata bahwa betapapun tinggi ilmu yang mereka miliki, tetapi mereka masih tetap di dalam lingkup keterbatasan. Kedua anak muda yang sedang bertempur itu masih tetap dua orang yang terdiri dari wadak mereka. Daging dan tulang mereka masih juga daging dan tulang sewajarnya. Dengan demikian, maka setelah ilmu mereka berbenturan dengan dahsyatnya pada puncak kemampuan, maka mulai nampak tenaga mereka pun mulai susut. Pengerahan tenaga cadangan mereka pada puncak ilmu mereka tidak lagi sedahsyat pada benturan-benturan yang pertama. Namun pada saat-saat yang demikian, maka perbedaan tingkat kemampuan kedua anak muda yang seimbang itu mulai nampak. Ternyata bahwa ketahanan merekalah yang berbeda. Pangeran Kuda Rukmasanti adalah seorang anak muda yang luar biasa. Yang memiliki ilmu yang tidak ada taranya, yang seimbang dengan ilmu yang dimiliki oleh Mahisa Bungalan. Namun kemampuan yang seimbang itu ternyata didukung oleh daya tahan yang berbeda. Mahisa Bungalan adalah seorang yang membiasakan diri hidup dalam keprihatinan. Bahkan ia adalah seorang perantau yang dengan caranya telah menempa diri. Sementara Pangeran Kuda Rukmasanti adalah seorang pangeran yang terbiasa hidup dalam genangan pesona hidup duniawi. Meskipun Pangeran Kuda Rukmasanti telah bekerja keras untuk menguasai ilmu yang dahsyat seperti juga kakaknya Pangeran Kuda Padmadata, bahkan mungkin dalam tataran yang lebih baik, namun ia tidak menempa dirinya sedahsyat Mahisa Bungalan. Karena itulah, maka pada saat-saat terakhir, Mahisa Bungalan yang mempunyai daya tahan yang lebih besar, ternyata sedikit demi sedikit, berhasil mendesak lawannya. Namun demikian, itu belum berarti akhir dari pertempuran itu. Jika Mahisa Bungalan melakukan kesalahan sedikit saja, maka ia akan terperosok ke dalam kesulitan yang berbahaya. Tetapi Mahisa Bungalan pun ternyata berusaha untuk bertempur dengan cermat di saat-saat terakhir. Ia tidak mau membuat kesalahan sama sekali. Bahkan ia telah mengambil keputusan untuk melumpuhkan lawannya yang dianggapnya seorang pengkhianat terhadap saudara kandungnya sendiri. Perlahan-lahan Mahisa Bungalan berhasil mendesak lawannya.
Ketika Pangeran Kuda Rukmasanti menghentakkan kekuatannya menghantam Mahisa Bungalan dengan tangan terjulur lurus mengarah ke dada, maka Mahisa Bungalan sempat mengelak. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak dinding yang pecah. Namun pada saat yang tepat, Mahisa Bungalan sempat merendahkan dirinya. Kakinya dengan cepat terayun menghantam lambung. Kemampuan yang dilambari dengan ilmunya yang dahsyat itu telah melemparkan Pangeran Kuda Rukmasanti. Meskipun tubuh pangeran muda itu juga dilambari dengan kemampuan puncaknya, namun kekuatan kaki Mahisa Bungalan masih terasa menyesakkan nafasnya. Dengan sigapnya Pangeran Kuda Rukmasanti berusaha untuk meloncat bangkit. Namun demikian ia berdiri tegak, Mahisa Bungalan telah meluncur bagaikan anak panah yang dilontarkan dari busurnya. Dengan kaki terjulur lurus menyamping, Mahisa Bungalan menyerang Pangeran Kuda Rukmasanti yang baru bangkit berdiri. Tidak ada kesempatan apapun juga yang dapat dilakukan. Demikian pangeran itu berdiri tegak, maka serangan Mahisa Bungalan menghantam tengkuknya sehingga sekali lagi Pangeran Kuda Rukmasanti terdorong jatuh terbanting di lantai. Pangeran Kuda Rukmasanti mengeluh tertahan. Tetapi kemarahan di dadanya telah menghentakkannya untuk bangkit. Betapapun perasaan sakit mencengkamnya, tetapi dengan tangkasnya ia meloncat berdiri. Ia tidak mau sekali lagi dikenai serangan Mahisa Bungalan. Karena itu, maka dengan cermat ia mengamati setiap gerak lawannya. Mahisa Bungalan yang tidak mau kehilangan kesempatan telah meloncat sekali lagi. Tangannya lah yang kemudian terjulur menghantam kening. Tetapi Pangeran Kuda Rukmasanti masih sempat mengelak. Ia memalingkan wajahnya sambil menarik tubuhnya secengkang, sehingga tangan Mahisa Bungalan tidak menyentuhnya. Bahkan dengan serta-merta, maka Pangeran Kuda Rukmasanti itu berkisar setapak ke samping. Dan dengan kuatnya ia menghantam bagian samping dada Mahisa Bungalan dengan kerasnya. Terasa nafas Bungalan menyesak. Bahkan sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, Pangeran Kuda Rukmasanti telah berputar. Dengan kerasnya pangeran itu menghantam pangkal leher Mahisa Bungalan dengan sisi telapak tangannya. Mahisa Bungalanlah yang kemudian menyeringai menahan sakit yang menyengat. Namun ia tidak mau membiarkan dirinya dikenai beruntun oleh lawannya. Pada jarak gapai tangannya, justru pada saat Pangeran Kuda Rukmasanti menyerangnya, Mahisa memiringkan tubuhnya, sehingga ia sempat menangkis serangan kaki lawannya dengan sikunya. Benturan itu memang merupakan benturan ilmu yang sangat dahsyat, sehingga ternyata bahwa Mahisa Bungalan dan Pangeran Kuda Rukmasanti telah terdesak surut beberapa langkah. Demikian keduanya memperbaiki kedudukan mereka, maka keduanya telah berhadapan dengan garangnya. Pada keadaan yang demikian, baik Pangeran Kuda Padmadata maupun Mahendra dapat melihat dengan jelas bahwa keadaan Mahisa Bungalan masih lebih baik dari lawannya. Pernafasan Kuda Rukmasanti menjadi semakin memburuk oleh sesak di dadanya, juga oleh tenaganya yang terperas. Meskipun Mahisa Bungalan telah mandi keringat, serta pernafasannya pun mulai semakin cepat mengalir, namun ia masih nampak lebih kuat dari lawannya. Kuda Rukmasanti, panggil Pangeran Kuda Padmadata dengan cemas. Lalu, sudahlah. Marilah kita berbicara dengan baik. Semuanya telah dapat diketahui dengan pasti. Pangeran Kuda Rukmasanti memandang kakak kandungnya dengan tatapan mata penuh kebencian. Dengan kasar ia menjawab, kau harus tunduk kepadaku. Aku akan membunuh siapa saja yang menentang maksudku. Adimas, berkata Pangeran Kuda Padmadata, marilah kita berbicara. Bagaimana juga, aku adalah kakak kandungmu. Kau adalah adikku. Cukup, Pangeran Kuda Rukmasanti berteriak, jangan merajuk. Sudah saatnya kau mengetahui segala rencanaku. Kau akan kehilangan anak istrimu yang kau ambil dari padukuhan itu. Jika pada saatnya kau mati, mungkin karena kecelakaan atau karena sebab-sebab lain sehingga kau mati muda, maka segala warisan akan jatuh ke tanganku dan putri yang disebut istrimu itu. Iya. Ya. Aku tahu, berkata Pangeran Kuda Padmadata, untuk itu kau tidak perlu menunggu aku mati. Kau tidak perlu membunuh anak istriku. Biarlah aku serahkan semuanya kepadamu. Aku akan menyingkir dan hidup di kalangan orang-orang Padesan bersama istri dan anakku, aku tidak akan mengingat lagi, bahwa aku adalah Pangeran Kuda Padmadata. Omong kosong. Kau hanya ingin menyelamatkan dirimu, geram Pangeran Kuda Rukmasanti, pada saatnya kau akan berusaha membunuh aku. Orang yang hina, Mahisa Bungalanlah yang tidak tahan lagi mendengar percakapan itu, kau tidak mempunyai kesempatan lagi tanpa belas kasihan Pangeran Kuda Padmadata.
Mahisa Bungalan, potong Mahendra, biarlah masalahnya diselesaikan antara kakak beradik itu. Mahisa Bungalan menggeram. Rasa-rasanya ia tidak sabar menunggu lagi. Tangannya sudah gemetar, sementara ilmunya masih mapan pada puncak kemampuannya. Setiap saat ia menerkam lawannya, maka pada jari-jarinya masih terungkap kekuatannya yang tiada taranya, yang tiap saat pula dapat merenggut nyawa lawannya itu. Bahkan sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, Pangeran Kuda Rukmasanti telah berputar. Dengan kerasnya pangeran itu menghantam pangkal leher Mahisa Bungalan dengan sisi telapak tangannya. Namun dalam pada itu, ruangan itu telah digetarkan suara Pangeran Kuda Rukmasanti, "Jangan bicara lagi. Marilah, siapa yang ingin aku bunuh, majulah. Aku akan membunuh kalian semuanya. Kalian orang dungu, dan Kakang Mas Kuda Padmadata. Kemudian siapapun juga yang mencoba melibatkan diri dalam masalah kami." Pangeran Kuda Padmadata melangkah maju. Dengan hati-hati ia berkata, "Kau sudah tidak banyak kesempatan, Adimas. Orang-orangmu telah terbunuh. Kedua orang yang kau tempatkan di sisiku itu pun telah terbunuh. Darahku masih mendidih pada saat mereka melawanku, sehingga aku tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan lain kecuali membunuh mereka. Aku tidak tergantung kepada siapapun juga," teriak Pangeran Kuda Rukmasanti, "aku adalah aku. Dan aku akan membunuh semua orang di sini." Jantung Mahisa Bungalan bagaikan akan meledak. Ia sudah tidak dapat menahan diri lagi melihat sikap Pangeran Kuda Rukmasanti. Darah yang meleleh dari luka masing-masing, nampaknya telah membuat jantung mereka hangus terbakar oleh gejolak kemarahan yang tidak terkekang. Hanya karena ayahnya lah maka Mahisa Bungalan masih berusaha untuk menahan diri. Namun agaknya Pangeran Kuda Padmadata yang marah itu, telah berusaha menguasai perasaannya. Kemarahannya telah tersalur dan terhunjam lewat tombaknya ke tubuh kedua orang yang setiap hari membayanginya dan yang baginya sangat memuakkan itu. Bahkan kadang-kadang kedua orang itu berani membentaknya, mendorongnya dan justru kadang-kadang menyakitinya, dengan ancaman, bahwa setiap perlawanan akan berakibat kematian anak dan istrinya. Selangkah lagi ia maju mendekati adiknya. Dan dengan suara lunak ia berkata, "Sudahlah Adimas. Marilah kita berbicara sebagai dua orang saudara. Selain kita, masih ada paman dan bibi kita yang dapat memberikan beberapa petunjuk tentang hidup kita di masa datang. Atau barangkali orang-orang tua lainnya yang kita anggap cukup bijaksana. Persetan dengan orang lain, geram Kuda Rukmasanti, kau akan menyeret aku kepada pengadilan keluarga. Kau akan menyudutkan aku ke dalam kesulitan, karena orang-orang tua itu akan menunjuk hidungku sambil menyeringai dengan bengis. Mereka akan meneriakkan hukuman yang paling berat yang harus aku tanggungkan." "Tidak. Tidak," sahut Pangeran Kuda Padmadata dengan serta-merta, "jika memang tidak kau kehendaki, aku tidak akan minta nasihat kepada siapapun juga. Kita akan menyelesaikan persoalan kita. Aku akan menurut apa yang akan kau putuskan tentang istana ini, tentang isinya dan tentang apapun juga yang kau kehendaki. Kau memancing aku. Kau sudah menjadi licik Kakang Mas. Jika kau masih jantan marilah. Kita masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan kita dengan sikap laki-laki. Apakah yang akan kita pertengkarkan dengan perang tanding semacam itu, Adimas? Istana peninggalan ayahanda, isinya dan perempuan itu. Ambillah semuanya tanpa perang tanding. Aku sudah mengaku kalah. Ambillah isinya, dan ambillah putri yang memang belum pernah menjadi isteriku itu." Pangeran Kuda Padmadata berhenti sejenak, lalu apa lagi? "Licik. Licik. Licik kau. Marilah, aku bunuh kau," teriak Pangeran Kuda Rukmasanti. Pangeran Kuda Padmadata menarik nafas dalam-dalam. Namun ia benar-benar tidak ingin melawan adiknya. Adik kandungnya, yang pada masa kecilnya setiap hari bermain bersama, berlari-larian dan memang kadang-kadang mereka bertengkar. Tetapi tidak lebih lama dari sepenginang. Ternyata bahwa Kuda Padmadata benar-benar tidak ingin berkelahi melawan adiknya. Dengan susah payah ia mencoba membujuknya. Namun dengan keras adiknya membentak dan bahkan mengumpat. "Lalu apakah yang kau kehendaki sebenarnya, Adimas?" bertanya Pangeran Kuda Padmadata. "Aku sudah menyerahkan segala-galanya tanpa kecuali. Aku bersikap jujur. Bukan sekedar ingin menjebakmu, karena kedudukanku sekarang jauh lebih baik dari kedudukanmu." Bersambung ke bab 28.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.